wabarakatuh. Nama saya Widyasari Izmi dari kelas 3A dengan NPM 037119025. Di sini saya akan membuat pizza sederhana ala rumahan. Berikut prosesnya. gram tepung terigu, 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan ragi, 1 sendok teh pengembang roti, 2 sendok makan minyak, sosis, keju, dan juga saus bolognese. Pertama-tama kita siapkan bahan biangnya dulu. Pertama, masukkan ragi ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan gula ke dalam gelas. Masukkan minyak ke dalam gelas. Dan tuangkan 1 gelas air hangat. Lalu, aduk hingga merata. Ragi adalah mikroorganisme bersel tunggal. Untuk tumbuh membutuhkan gula sebagai media. Aktifnya ragi yang digunakan bisa terlihat dengan terbentuknya buih pada campuran ragi dengan larutan gula. Maltosa yang terbentuk diubah menjadi glukosa oleh enzim maltase yang terdapat pada ragi. Glukosa digunakan oleh ragi dalam proses fermentasi. Pada proses tersebut, gula akan diubah menjadi karbon dioksida dan alkohol. Proses selanjutnya yaitu mencampurkan tepung dan garam. Tepung terdiri dari pati dan protein-protein. Protein di dalam tepung terdiri dari gliadin dan glutenin. Glutenin merupakan protein yang berbentuk lurus panjang, sedangkan gliadin merupakan protein yang lebih padat. Garam yang ditambahkan ke adonan berfungsi memberi rasa, dan ion-ion yang dihasilkan garam akan membuat ikatan protein menjadi lebih kokoh, dan adonan yang dihasilkan akan menjadi lebih elastis. Proses selanjutnya yaitu mencampurkan bahan biang yang telah dibuat dan telah berbuih ke dalam adonan. Perlahan-lahan agar tidak terlalu basah sehingga tidak menyebabkan adonan menjadi gagal. Setelah semua bahan tercampur, barulah kita memulai proses pengulenan. Pada saat pengulenan, kesempatan pada protein untuk membentuk crosslink atau ikatan silang menjadi lebih besar. Proses ini dilaksanakan secara manual dengan tangan. Ikatan silang yang membentuk gluten apabila terbentuk dengan baik akan menjadi ikatan yang kuat dan elastis. Setelah proses mengulen, adonan dibiarkan beberapa waktu. Saya sendiri membiarkan adonan selama kurang lebih 30 menit. Adonan dibiarkan untuk memberikan kesempatan terjadinya proses fermentasi. Selama proses fermentasi, enzim akan menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Karbon dioksida yang dihasilkan tersebut akan terperangkap di dalam jaringan gluten yang terbentuk. Makin kuat dan elastis jaringan gluten yang terbentuk, maka karbon dioksida yang terperangkap bisa lebih banyak dan adonan akan semakin mengembang. Seperti ini, jadi lebih mengembangkan daripada sebelumnya. Ini adalah hasil daripada proses fermentasi. Pada saat pemanggangan, ragi akan mati, namun adonan akan tetap mengembang karena karbon dioksida yang terbentuk menguap dengan adanya panas, dan air yang ada di dalam adonan juga ikut menguap. Peristiwa ini membuat jaringan gluten yang merangkap karbon dioksida akan terdesak dan akan ikut mengembang.
Beginilah hasil jadi daripada pizza yang sudah saya buat. Teksturnya empuk dan juga di tekstur kulitnya itu agak sedikit berongga dari hasil fermentasi tersebut.